Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baritang legus. Menungso kan wonten tigang golongan. Setunggal golongan am, sing kali golongan khos. Yang ketiga golongan khawasul khawas. Yang kami tanyakan adalah golongan khos yang masih belum mencapai ke majedubun. Apakah di situ sudah bebas dari hukum syariat, Gus? Bun, ngoten mawon, Gus. Assalamualaikum. Pitakon ini mang apakah Golongan host yang Host? masih biaklin, apakah bebas dari hukum syariat, Gus? ngoten nggih? Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, Nggih. dari Istana Firdaus naik ke atas sampai di surga. Dari kiri ke kanan jalan-jalan tersebut kebanyakan ditanami pohon cemara. Ada pohon cemara 7, pohon surga, dan lain sebagainya. Pohon surga itu merupakan pohon cemara yang paling indah di seluruh alam surga. Dan pohon tersebut bisa dilihat dari segala penjuru alam surga maupun dunia. Saya tanyakan ialah, bagaimana menurut hakikatnya pohon-pohon cemara yang ada di surga itu? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ketika saat Anda si salik yang mengadakan perjalanan fitrah suci menuju dan bertemu Allah, di alam muhadharah kau akan bertemu keindahan miturut sifat basariyah, karena di situ ada sifat jamal dan sifat kamalnya Allah. Di mana? Kadang-kadang ya kita ditemukan pohon cemara yang berbentuk seorang laki-laki gagah, seorang perempuan cantik. Akhirnya nafsu ngomong, indah sekali. Kadang-kadang ditemukan pokok iki urusan basti tok, urusan perkara-perkara yang mengindahkan hati. Tinggal pertanyaannya, hati terbuai atau tidak. Bukan perkarane tekane keindahan itu mang salah, ndak. Lah sing nekakno iku sapa? Terus sing ngongkon nafsu nggodha sapa? Kita harus kembali ke situ. Kalau kita kembali ke situ pasti akan selamat. Kadang-kadang kita dihadapkan Allah buah pohon cemara berbentuk bisnis kita, omset kita semakin lama semakin baik. Ora eneng rugi nih, ora tahu rugi cara wong dodol iku. Rame terus. Omsete ganti hari bertambah omset, mulai dari omset atusan sampai jutaan bahkan miliaran. Itu pohon cemara di makom muhadharah, di alam muhadharah ini. Pohon cemara juga terdapat di alam mukasyafah.
Wah, indah, Pak. Sinten sih sing gak kepin kepanggih Kanjeng Nabi? Lah ngeten nggih. Sinten sih sing gak kepingin kepanggih Nabi Khidir, Nabi Ilyas, para malaikat, dipanggihke, diketemukan surga dan lain sebagainya. Siapa? Itulah hakikati pohon cemara. Lewat lagunya anak-anak tadi harus hanya dilihat saja. Wis, maksudnya dilihat saja itu yo ndelokmu iku aja ambek mandek. Ndelokmu ambek melaku. Nek kuwi atik ndeloke mandek mesti kepingin kuwi. Nek wis kepingin ya jelas kau akan tertarik dan menikmatinya. Hati bukan jasad loh, Pak. Hati. Itulah Bapak yang dimaksud hakikati pohon cemara. Barang siapa yang lolos dari jebakan-jebakan ini, si Salik kowe akan lolos dari jebakan ini, maka kau akan berhak menyandang muttaqin. Berhak menyandang Anda ini sudah sampai pada Allah. Sebab Allah itu gak gelem kok pedui yen Allah itu yen atimu iku ono sakliyane Gusti Allah. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baritang Gus, menungso kan wonten tigang golongan. Setunggal golongan am, sing kali golongan khos. Yang ketiga golongan khawasul khawas. Yang kami tanyakan adalah golongan khos yang masih belum mencapai ke majdubun. Apakah di situ sudah bebas dari hukum syariat, Gus? Bun, ngoten mawon, Gus. Assalamualaikum. Sik pitakone mang apakah Golongan khos yang khos? masih biaklin, apakah bebas dari hukum syariat, Gus? Ngoten nggih? Nggih. Syariat iku apa sih? Tumpaan, sepeda, mobil sing kok bawa ke sini. Thariqah ya apa dalane? Hakikat iku apa? Tujuanmu ke sini ngaji? Makrifat iku apa? Sudah ada di tempat. Pertanyaan saya, tatkala kau sudah duduk di sini, mana kendaraanmu? Kok parkir apa ora? Kok parkir? Nek sik kok gembol, yo gembol rene sih. Iki logika lho, Pak ya. Iki tak contohno koyok ngene iki ben gampang memahami sak temene maksud iku sing ya apa, ngeten. Makom manusia itu ada 3, am, khos, khawasul khawas. Am itu apa? Am itu umum. Umum itu yang bagaimana? Mereka yang hanya loh ya, berhukum berhenti di syariat thariqah. Wis. Nggawa sepeda terus mlaku ning dalan. Loh. Kan hakikate tah wong thariqah iku. Sik ojo mangkel dhisik. Aku ngeritik. Iki karena memang terjadi pada diriku. Supaya tidak berhenti di situ. Secara lesan ada hakikatnya. Tujuan apa? Tujuan saya ketika solo iku nang Allah. Tapi kok gak ketemu Allah? Ya iki sing tak maksud gur nggawa syariat dan thariqah. Wis, saiki ngene. Iku kok sebut gagal apa ndak? Jawab apa? Misalnya ya, aku iki
pengen nak nggone Probolinggo, terminal Probolinggo. Tujuan iku wis nang Probolinggo. Hakikate iku tujuan iku. Saya punya kendaraan sepeda. Torikoe dalan darat. Kalau arah dari Mojokerto yang namanya Probolinggo itu arah timur. Berhubung saya tidak tahu jalannya menuju Probolinggo, kok ya saya belok ngilen ke barat, akhirnya tutuk Solo. Gagal no mboten? Gagal. Konco-koncoku sing tak sayangi yang ada di Thorikoh, sekali lagi, kau adalah saudaraku juga. Selama puluhan tahun, apakah betul Anda sudah mempunyai hakikat? Kalau betul, Anda harus sudah ada di Probolinggo, bukan malah ada di Solo. Artinya gini, selama ini kebanyakan alias mayoritas kita kalau sudah Solo di dunia Thorikoh itu nggak ada kelanjutan. Itu tidak tahunan loh Pak, bahkan ada yang puluhan tahun. Tidak ditemukan para makhluk di dalam alam mukasyafah. Kepanggih Kanjeng Nabi, kepanggih para aulia, para nabi secara jasad atau secara makhluk, secara roh. Kita ditemukan cahaya-cahaya yang di dalam cahaya itu ternyata hilang cahayanya, akhirnya surga. Akhirnya di dalam cahaya ternyata tampil malaikat. Mohon maaf sebetulnya ini keliru dalan. Bis, saya mengatakan seperti ini, berani mengatakan seperti ini karena saya juga jadi korban. Bisa. Bukan perkarane Anda dilarang untuk masuk di dalam perkumpulan Thorikoh. Tidak. Lanjutkan. Cuman melangkahlah toton hakikat yang sebenarnya itu bagaimana. Sehingga ketika saat Anda Solo, iku bener-bener perjalananmu ke Probolinggo, tidak ke Solo. Ngaten maksud kula. Maka dengan ini, waduh, sudah pernyataan. Maka dengan ini wajib Anda tahu tentang sirul asror. Wis titik kunci ini wonten mriku. Pertanyaannya, ketika saya ada di dunia Thorikoh dan melakukan suluk, yang niat saya, tujuan saya wusul datang Allah, kemudian saya tidak ada tanda-tanda makrifat Allah, bahkan makrifat terhadap selainnya, apakah, pertanyaan saya, hakikate iku mang ono? Boten. Sebab jikalau hakikatnya ada, tujuannya ada, yaitu ke Probolinggo, maka harus makrifat di Probolinggo. Jelas nggih kula nggih tamsil contoh kaya ngenten iki. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Makom am adalah makom di mana kita masih, hati kita masih bulet kaya entute hansip ya. Hansip kan PDL celono terus diweni PDL, sepatu PDL kan gak ono udara ya, ngentut ing kambau ulang teng mereka. Kalau kadang-kadang jadi hansip Pak Iwan bodoh.
manakala kita masih didudukkan di muhadharah lan muka safah. Iki makom am. Wis. Makom khos iku makom ya apa? Makom khawasul khawas, makom sing kepriben. Ini perlu tak jelaskan. Ketika si salik sudah membawa sirul asror, terkadang Allah meletakkan Anda di khos, terkadang di khawasul khawas. Yang khos itu cirinya bagaimana? Khos itu Pak, tidak ada keseimbangan antara kemakrifatan dia terhadap Allah ketika menjalankan hakikat itu dengan syariat. Enggak ada keseimbangan. Yang membuat seperti ini siapa? Ya Allah. Berarti salah atau tidak? Nah, Anda yang jawab sendiri sudah bisa jawab. Wis. Iki khos. Khos adalah seseorang yang sudah tidak terikat dengan hukum dohir. Wis. Artinya segala hal apapun miturut kehendaknya sendiri dalam aktivitas dohir, tetapi dia selalu hatinya duduk di makrifat Allah. Umpama wong iku ngene ditakoni, "Cak, dalam jenengan dugi pundi?" Jawabane ora teko pasar, ora teko sawah, ora teko kutha, tidak. Jawabane sapiku mana 7. Mas, dari mana Mas? Dijawab sapiku beranak 7. Sambung lho mboten? Mboten sambung. Sing takon malah bingung. Iki ya apa, gak cocok ambek teori. Di dalam teorinya yang tanya gini, kalau kau jadi pedagang, jadilah pedagang yang senang manakala daganganmu laris. Lah dah. Jikalau daganganmu itu tidak laris, maka susahlah. Cari alternatif bagaimana supaya laris. Akhirnya melayu nang dukun. Gus, ya apa dagang ben rame apa? Wis macem-macem. Sing lebih parah maneh punya hasud. Sadurunge wong iku buka kios, kula niki laris, sakwise mampet. Akhirnya hasud metu. Ayo wis. Sing diparani ku mang Guse yo gendeng pisan. Iya. Kamu nek sing nutup. Padahal iki ulah pokal gawe. Wis hasud berkembang, wis iki yang dikhawatirkan Rasulullah. Yang disebut fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah di khos itu sudah tidak wajib lagi dengan hukum syariat? Pertanyaannya kan ngono. Kau akan bisa menjawab sendiri. Tadi saya katakan khos itu makom di mana dia tidak ada tolelir, tidak ada keseimbangan dengan hukum syariatnya orang syariat. Wis, iku jawabane. Iki sing khos. Beda nek khawasul khawas. Khawasul khawas itu kebalikannya malahan. Kebalikannya, ada keseimbangan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli.
Jadikanlah laku dohirmu itu menjadi hakikat dalam rangka menuju makrifat. Hablum minan nas kau ya bisa diterima, apalagi hablum minallah. Ing mungguh ahli hijab kau ya diterima, apalagi ahli suhud bisa diterima. Cuman gini Pak, baik khos maupun khawasul khawas, kalau hati detik-detik iki diesa, hukum apapun sudah tidak bisa menyentuh. Paham? Seperti halnya sampai sudah duduk di sini, kau kemanakan syariatmu tadi berbentuk sepeda, kau kemanakan torikohmu berbentuk jalan, kau kemanakan hakikatmu sudah menjadi makrifat. Kalau di sini sudah terjadi hukum aku, jadi sudah fanaklah syariatmu, fanaklah torikotmu, fanaklah hakikatmu, fanaklah makrifatmu, akhirnya jadilah aku ini. Jelas? Ini yang dimaksud Rasulullah. Seperti ini, sampailah kamu sampai di situ. Makanya sebelum beliau iku wafat, kalimat yang keluar pertanyaan terhadap malaikat Israel kan ini Rasulullah. Kaifa ya Jibril ummati, kaifa ya ummati, ya Jibril kaifa ya ummati. Bagaimana umatku nanti tatkala aku tinggal? Apakah masih tetap dia itu memperhatikan apa yang menjadikan petuahku? Itu mengandung pengertian seperti itu. Ternyata ada namanya tabi'in, as-solihin. Inilah yang 100% memperhatikan dawai Allah. Dan inilah orang yang berhak memegang atiullaha wa atiur Rasul. Ada di sini. Lah, untuk sementara waktu itu kau tinggalkan karena kau posisi hatimu disibukkan melihat Allah, disibukkan hatimu melihat Allah. Mungkin bisa kau lihat di dalam surah surat Al-Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walakot lan yepti temen-temen ndadekake sapa ingsun aku urip al insana ing manungsa wana alamu lan ngerteni sapa ingsun urip ning awakmu, urip ning awakmu ma ing apa tuwaswisu kang dombisik ngono ya, tuwaswisu kang den bisikake bihi kelawan mah sapa nafsuhu awak dhewe ingsan. Sungguh aku yang menciptakan manusia dan sungguh aku mengetahui apa yang mereka bisikkan. Sesuatu apapun yang mereka bisik, hidup yang ada pada dirimu itu loh Allah yang tahu segala apa yang terucap di dalam hati. Contoh, iki jam piro? Jam iki jam 09.00 mangiku aku ngutil duwike mbok jam 09.00. Gawe apa? Gawe klethekan.
Ngerti kletekan ya? Judi kletek nih lho, Pak. Hadi ana neker dirutuno teko ndukur, nisor iku ana terminal, nisor paku nisor ana terminal kok rutuh endi? Kletek. Endi sing kok tomboki mang? Sak jam tek mulih jam 11. Ana omah mboke takok. Tekon dison. Biasa mak teko ngopi. Warkop. Oh iya. Aku melu takon son. Dalem mak nggih. Duit 200.000 ndukuri rak mang awakmu roh. Atiku opo iso ngomong garo, Pak? Kok joko tason kok gawe nang warkop? Atiku iso ngomong boten. Ayo, ngomong tak jotosi nek sampeyan awakmu ngono. Gak iso, Pak. Tetep hatiku ngomong iya tak joko tak gawe kletek. Lesan aku bisa jawab, boten mak. Kula nang warung kopi kok ngono. Ning kono nggih ana sing kancaku sing apa jenis sing raktir. Temen tason, inggih temenan lho mak. Laposnya aku mending aku njawab sampean, aku timbang nyolong-nyolong. Lesan Pak, cucuk iki lho ngomong ngono. Tapi ati gak iso, Pak. Tetep ngomong. Roh ya iya tak colong tak cukup, Mak. Loh. Ingsun hidup Allah iku mang kok ya diwarai diomongi ning awakmu iku ya apa dasare wanahnu lan utawi ingsun. Wanahnu lan utawi kita. Gusti Allah kok kita to, Pak. Nahnu iku menunjukkan makna kita kan akeh, Pak. Masa Gusti Allah wakeh? Nah iki le nggo sing tak maksud urip ning si A si B sing C kabeh iku padha. Iku disebut Allah. Wa nahnu nan utawi kita maksude Allah iku aqrabul luwih idek ilaihi maring sopo ingsan min hablil warid katimbang urat leheri urat nadini. Berarti sopo yo aku luwih idek nang menungso katimbang urat nadini. Iki syariat bingung Pak jawab. Sing dia jare Gusti Allah itu luwih idek katimbang urat nadi atau urat leher. Mosok iki rek cenut iki. Ternyata yang bisa menjawab adalah hakikat. Itulah hidup. Itulah hidup. Tatkala hatimu sudah keahatan di hidup, maka segala hukum yang ada di syariat, yang ada di thariqah, yang ada di hakikat, bahkan makrifat itu sudah tiada. Detik-detik jikalau dikatakan sudah diakad. Jadi pertanyaannya apakah sudah tidak lagi terhukumi hukum syariat? Orang khawasul khawas tadi. Saya jawab karena mereka biwiri aklin, akalnya itu tidak bisa kau fungsikan alias gak fungsi, maka jawabnya iya. Sebab dalam syariat iku barometernya ketatrapan hukum syariat karena akal. Wis gede umur selawe nek dek iku mang gak berakal, iki gak wajib. Paham nggih maksud kula? Gak wajib. Tetapi tatkala kau di detik-detik musyahadah baik yang ada di
baik yang ada di khos maupun khawasul khawas iku tidak bisa disentuh dengan hukum tersebut. Tetapi nanti kalau dia pulang sepeda damel maneh mboten, toriko didamel maneh mboten. Pertanyaan ini, bagaimana walaupun toriko syariat iku kok gowo, kok nggo maneh hatimu ono musyahadah. Titik kuncinya di situ. Bagaimana caranya walaupun dirimu diletakkan di syariat, di toriko atau di mukhadharah atau di mukasyafah, ning atimu di musyahadah. Wis. Ikulah yang menjadi pertanyaan besar terhadap dirimu, dan dirimu nanti yang akan menjawab. Iki hanya khawasul khawas yang bisa menjawab. Wis, paham maksud ulang ya? Oke, lanjut. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan begini Gus, belum 40 hari yang lalu itu kan saya sudah menjalani baiat khusus dengan Goson di rumahnya. Lalu semakin hari semakin kesini itu saya merasa banyak sekali masalah yang datang bertubi-tubi. Alhamdulillah. Aku mbiyen ngomong piye, ojo kaget. Ya wis, lanjut. Ya masalahnya itu ya banyak sekali, mulai dari resiko di PHK dari pekerjaan, ditagih hutang-hutang, terus juga masalah keluarga, terus juga selain dari masalah itu juga banyak yang ngajak kayak kesenangan dunia gitu loh Gus, misalnya kayak hura-hura gitu, terus banyak juga yang ngajak. Nah saya sendiri itu gini, ini itu menghadapi masalah ini itu gimana? Maksudnya apa saya harus menyelesaikannya dulu, istilahnya berusaha menyelesaikan, atau wis masa bodoh nanti biar diurusin Allah sendiri gitu Mas. Maksudnya itu istilahnya harus seperti apa gitu, menata hati itu apa wis gak ngurus masalah, wis bano ono sing ngurusi wis Gusti Allah, atau berusaha mengatasi masalah itu dulu dengan segenap tenaga gitu. Itu Gus. Terus yang pertanyaan kedua, baiat itu cukup sekali atau perlu diulangi setiap pada masa ada baiat? Begitu Gus. Begitu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya toh. Lanjut apa ora? Nek gak lanjut mulya. Lah ngono to. Nah, tak taring ngono. Wis. Tapi gini. Jenengan lanjut iku wis bener. Betul-betul Allah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah iku ujian. Ketika saat hamba itu bertambah hatinya pada Allah, maka Allah pun akan menambah ujiannya bertambah besar. Besarnya ini bisa menjadi ringan, besarnya ini juga bisa menjadi berat yang kita rasa. Tatkala kita menemukan hal itu kok berat, maka di situ ada sesuatu yang harus didandani. Ibarat sepeda motor iki kok ya wis tak delok secara dohir iki wis tepak, tapi kok mbrebet tahu mbrebet nggih? Iki jelas ada sesuatu. Maka kita harus mencari sesuatu itu ya apa sekiranya tidak mbrebet. Bagaimana ujian yang sementara itu kita rasakan berat, sikapku itu bagaimana supaya tidak menjadi berat. Oke.
bener iki pitakon sampean dan iki kondisi sikon panjenengan, tetapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya rata juga begitu. Kok roh? Iya aku yang ngalami kok. Apa sikapan yang harus kita perbuat di situ sehingga ujian itu tidak menjadi berat? Allah sudah memberi solusi. Wa in asobakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulasannya bagaimana? Serahno iku nang Gusti Allah. Satu sisi sibukkan hatimu hanya berbicara pada Allah. Hanya berbicara pada Allah gimana sih maksudnya? Itu loh sing tak maksud zikir iku loh, sibukkanlah hatimu berbicara dengan Allah. Berarti kula wis gak kate ikhtiar usaha tolek-tolek apa kunu ben tekan solusine. Ini tatkala itu terbesit dalam hatimu untuk melakukan yang namanya tawakal, iku kan sudah diserahkan. Yang namanya diserahkan, Anda tidak boleh ikut campur ngurusi. Maksudku, andai kata secara fisik disebut ikhtiar usaha, ning secara hati akokno yen yang melakukan itu ingsun wis beres. Inilah nanti yang akan menjadikan ringan beban yang asalnya berat. Wis kesimpulannya aku nontok Bu. Ibu Gus kadang-kadang nggih teko, kadang-kadang nggih ilang langon nggih. Ya wis, iku memang proses kita. Kita tidak luput dari proses sangka Allah niku, tidak luput. Ibarat kita mau ingin makan, ada prosesnya menanam, ada prosesnya menuai, ada prosesnya kita adalah memasak, kemudian baru masak, baru kita bisa makan. Lah, tidak terlepas dari proses perjalanan kita menuju pada Allah. Jadi kesimpulannya Bu, tawakal, pasrahno kuwi kabeh Allah. Sebab sing duwe masalah, sing nekakno masalah iku Allah, sing duweni solusi, sing nyelesekno masalah juga Allah. Bahasa penyakit, ndi ono penyakit Gusti Allah iku nyertakan obatnya. Ndi ono penyakit Gusti Allah iku menyertakan obatnya, seperti itu. Walaupun secara fisik koyo jenengan ikhtiar usaha ngelakoni, tapi pesenku wis tajalekno iku namanya pasrah. Tadi Allah ngkei solusi itu satu dalam ayat in asobakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik nang Gusti Allah. Wis. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa memegang teguh tali Allah takwa iku, ya, makhrajan, Allah akan membuka pintu solusi. Wis. Yang pintu solusi iki min haitsu la yahtasib, datangnya tidak kau sangka-sangka. Udah, hati sampai percaya di situ. Hati bisa percaya tatkala hatimu betul-betul memegang tali Allah untuk bertemu Allah. Nggih Bu, matur suwun, tapi jenengan ojo nelongso ka. Ojo. Estu wis kabeh iku mang wis ketetapane Allah. Ingat,
Allah mendatangkan seperti itu, seperti halnya jenengan iki menjadi paku sing dincep nonok nggone papan, tatkala paku iku ditutuk kok sik tetep gak bengkong, tetep ditutuk terus sampai mancep. Iku pasti, Bu. Aku yo gak dendeni lho, Bu ya. Boten, memang iki hukum sangka Allah. Makanya mengapa sebelum BIMTEK ini setiap tahun saya kasih omongan, wis siap sampai nek wis jebur teng mriki. Sebab teng mriku ojo heran engko kuwi tambah ujian tambah gede. Siap, monggo. Siap itu tidak hanya kita ucapkan bil lisan dengan lisan saja, akan tetapi juga dibuahkan dengan perilaku bil kolbi, lakune hati. Baru sambung niku mungkin. Nggih, ada? Silakan. Ada lagi? Monggo. Monggo. Loh, mang ono sing pitakon, sing durung. Oh, ono beat. Apakah beat itu yang sudah terjadi satu kali perlu beat lagi? Mboten perlu. Mboten perlu. Sebab beat pertama kali itu untuk menyadarkan hati bahwasanya kita harus sadar kalau kita wajib untuk kembali pada Allah, karena dulu kita sudah menyatakan hanya pada Allah. Iku beat. Lah, setiap Ramadan saya itu hanya menyiapkan pemula-pemula. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi yang sudah terjadi angkatan yang dulu-dulu itu ikut kembali dan mengikuti beat, itu ya tidak apa-apa. Berarti hukum beat itu minimal wajib satu kali, yang tujuannya untuk membedah hati yang tidak sadar bahwasanya dulu kita memang sudah melakukan hal itu. Jadi walaupun tidak mengikuti juga enggak apa-apa, Bu, cukup satu kali. Tapi bila mana diterjadikan lagi mengikuti, monggo iku yo gak salah. Ngaten lho. Nggih. Monggo ada lagi. Wahai pesona, wahai kekasih, Alia kadang. Nggih, sampun cukup? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.